Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program baru Pondok Pesantren Alinaroh, Jamiah Alinaroh, yaitu adalah Alinaroh Podcast dengan saya, Dr. Akbar sebagai caster, tuan rumah dari podcast ini, dari Alinaroh Podcast. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Abah, Abah Kiai Haji Muhammad Lutfi, pengasuh dari Pondok Pesantren Alinaroh sendiri ini. Ini mohon maaf kalau saya sedikit sedikit kikuk atau sedikit kaku karena ini baru pertama dan ya bagaimana kalau pewawancara mewawancarai abahnya sendiri. Ya itu sedikit sedikit kikuk. Ya, semoga lancar. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mic-nya Sehat-sehat saja. kurang dekat, Pak. Sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasa tahun ini, Pak? Oh, sangat menyenangkan. Sangat hari ke hari ke Keempat ini. keempat. Eh, ini mungkin pertanyaan pertama ini mungkin secara garis besar dulu, Pak, bahwa bagaimana dengan kondisi keberadaan Pondok Pesantren Alinaroh sekarang dan juga menarik dari sejarah pondok ini berdiri itu bagaimana, ada apa saja sih di dalam Pondok Pesantren Alinaroh ini, ya kurang lebih garis besar dari Alinaroh itu sendiri. Bagaimana, Pak? Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk host ya, Muhammad Iqran Ta'abar. Jadi Al-Inarah ini sebenarnya representasi dari satu wacana yang tidak terpecahkan ketika itu kita mahasiswa, termasuk perkembangan hidup saya, melihat ada satu kondisi yang tidak terpecahkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, diakui atau tidak bahwa dulu terkesan kalau ada orang mondok itu ya bisanya ngaji, karena dulu ijazah juga sulit, harus bersamaan dan sebagainya. Tetapi kalau di pondok dan mereka sekolah, itu ya sekolah saja, pondoknya materi-materi ya tidak bisa. pondok tidak bisa. Ini satu wacana yang ketika itu menjadi satu pandangan kita, ada satu masalah dalam dunia pendidikan yang notabene di pesantren. Sehingga saya kelas 3 sanawiyah sampai aliyah itu kok waktu itu kok sudah punya gagasan-gagasan, kenapa kok yang terjadi begini. Apa tidak bisa toh seumpama satu lembaga pendidikan yang berbentuk pesantren bisa menyelesaikan dua-duanya, ya sekolah, Yang ngaji yang tadi. ngaji. Tetapi yang sekarang ini kan pemerintah sudah melewat Kemenak, sudah menyediakan beberapa lembaga-lembaga yang sudah dianggap formal. Yang pertama, lembaga formal sanawiyah aliyah sendiri. Yang kedua, lembaga formal, jadi namanya PDF, pendidikan diniyah formal, sudah diformalkan. Artinya pesantren menyelenggarakan kurikulum PDF itu sudah bisa mendapatkan ijazah. Yang ketiga yaitu muadalah. Ini juga sama. Maka ketika tahun 2016 ketika saya mulai membangun pondok pesantren yang ada di Batang ini, dalam benak pikiran saya adalah eksekusi dari apa yang dulu pernah kita pikirkan. Problem dua pisah-pisah tadi. Jadi kita selesaikan bagaimana. Maka bahasa kita dulu adalah Madrasah Sanawiyah Takhasus Kitab Kuning, dan ada satu lagi sebenarnya bahasa Jawa.
Kenapa harus ada bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa ini bisa mempresentasikan, bisa mengapresiasikan materi-materi kitab kuning yang berorientasi akhlakul karimah itu bisa diijawantahkan lewat bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa itu sendiri. Lah, takhasus ini memang sudah kita punya pikiran dulu dari tahun berapa ya, antara tahun 85 sampai dengan perjalanan kehidupan saya pribadi, memang menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana bisa menyelesaikan satu solusi bisa menyelesaikan dua masalah ya sekolah sesuai dengan sesuai dengan kurikulum yang ada, ada bahasanya, ada materi-materi sosialnya, ada materi-materi IPA-nya, terus semuanya bisa terselesaikan. Nah, yang menjadi masalah adalah muatan kitab kuning yang menjadi jargon takhasus kita ini bisa enggak kita selesaikan dari kelas per kelas. Maka mau tidak mau kita harus mempunyai satu terobosan baru untuk membagi waktu itu. Sehingga takhasus ini sudah tidak lagi masuk di materi diniyah atau sekolah sore, sudah bukan, tetapi sudah masuk dalam materi formal. Nah, kalau sudah menjadi materi formal berarti kurikulum itu sudah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Tadi kepala sekolah itu yang ngurusi kurikulum yang dari Kemenak dan juga ngurusi masalah takhasus. Nah, kalau sudah diformalkan, maka tingkat resiko gagalnya kecil. Karena apa? Karena sudah diformalkan, masuk dalam kurikulum yang diformalkan dalam dunia pendidikan kita. Ini satu masalah. Dan perjalanan waktu selama ini kita dari izin operasional kita sanawiyah itu keluar tahun 2017 bulan Juni kalau tidak salah, sampai sekarang ini berarti sudah tahun ke-6, dan alhamdulillah dari semester ke semester kita kawal ya sudah bisa menghasilkan, dengan bukti kita bisa menyelesaikan hafalan anak-anak jurumiyah termasuk sorof itu. Imriti juga Pak? Belum. Oh belum. Jadi satu semester sudah selesai, sudah hafal, terus semester berikutnya tinggal aplikatifnya. Maka ini tidak sesuatu yang gampang, tetapi perlu dirumuskan, perlu diformulakan. Kenapa kok begitu? Karena dua program sekarang itu kan ada muadalah, ada lembaga formal. Nah, standar takhasus kita ini adalah standarnya materi yang ada di muadalah. Yang formal tetap formal. Maka sebenarnya di Al-Inaroh ini ada dua lembaga dalam satu lembaga. Ada materi dua lembaga dijadikan satu lembaga. Dan itu selesai. Rahasianya apa? Rahasianya adalah formulasi. Ya. Kita harus membuat satu formula. Itu enggak apa-apa, rahasianya dibocorkan di sini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena ilmu itu tidak ada istilah kitman ya. Kalau kita tidak kita sebarkan, malah itu kita masuk dalam merangkap kitman itu nanti. Jadi formula ini penting untuk menyiasati jam pelajaran. Karena tidak mungkin kan materi takhasus itu kita habiskan waktu semuanya untuk takhasus, kan tidak mungkin. Maka waktunya juga terbatas. Jadi kita ngasih maksimal 14 jam dalam satu minggu untuk materi takhasus itu. Maka formula ini penting, dan teknis mengajar formula ini juga diperlukan strategi yang bagus. Kalau ini tidak bisa ya pasti tidak bisa. Bisa. Sebelumnya saya potong Pak. Yeah. Kenapa Abah memilih kitab kuning? Kenapa harus kitab kuning Pak? Ya itu tadi asal muasalnya
Karena pondok pesantren itu kan materinya apa kalau tidak kitab kuning? Dan kenapa harus kitab kuning? Karena kitab kuning itu kalau kita cermati secara seksama, gitu. Jadi materi-materi salafus soleh atau orang-orang yang terdahulu, yang sementara ini kita jadikan inspirator, yang kita jadikan uswah. Ya kalau dalam di Indonesia ya ada Mbah Maimun, Yai Sepuh, ada Yai Sah, ada Yai Makhrus, ada Mbah Yai Kafabi Lerboyo. Nah, ini semuanya mereka menjadi uswah, dan dalam benak pikiran kita mereka ini adalah bisa menyelesaikan urusan dunia kata akhirat. Pertanyaannya adalah literatur apa mereka bisa sampai segitu. Nah pertanyaannya, kalau kita tidak bisa membaca literatur seperti yang dibaca, yang dipelajari oleh beliau, apa kita bisa? Ya. Nah, itu mengapa kitab kuning ini harus menjadi prioritas kita. Ya. Tapi kan kitab kuning ini tidak tren. Ya, si ngetren tidak ngetren itu kan masalah waktu saya. Kalau saat ini memang kita terlalu berat sekali untuk menempatkan takhasus sebagai satu pilihan favorit anak-anak untuk memutuskan sekolah. Takhasus kitab kuning ini. Ya. Karena apa? Karena memang tidak populer. Jadi sekarang ini yang populer ya SMK. Yang populer itu adalah IPA, yang bisa sementara ini dianggap sudah mempunyai satu bukti. Ya, kalau DMA ngambil IPA nanti bisa kedokteran, bisa ke medis, bisa di teknik, macam-macam. Nah, kitab kuning ini sebenarnya tinggal kita letakkan di mana. Kalau kita letakkan sebagai satu kurikulum untuk menyelesaikan masalah-masalah tafakuh fiddin, ya oke. Kalau ditempatkan dalam seumpama di MA jurusan IPA, oh bisa, takhasus itu diletakkan di IPA juga sama, standar takhasus diletakkan di jurusan IPA itu tidak ada masalah. Kembali lagi kepada satu formula yang harus kita terapkan. Oke, terus ini kembali ke formula tadi Pak, formulasi Abah untuk ini mensukseskan program dari lembaga Takhasus Kitab Kuning ini. Formulasi dan juga sejauh apa nilai keberhasilan dari Alinaroh ini kan sudah berjalan, keberlangsungannya hampir 6 tahun Pak ya, 6 tahun. Formulasinya sudah berjalan, terus diperbaiki. Lalu berbicara hasil dari formulasi Abah ini, ada MA, IPS, IPA, tahasus, di sanawiyah, di keagamaan. Ini bagaimana Pak? Secara ketuntasan materi kitab kuningnya bagaimana? Gini, jadi kalau boleh kita sharing bersama-sama. Jadi sebenarnya ilmu nahwu ini kan adalah pangkal. Kalau di kalangan para ahli nahwu bahwa ilmu nahwu itu adalah abul ilmi, ya. Kalau ilmu shorof itu umul ilmi. Jadi ini bisa kita pahami secara baik, maka materi gramatikal yang terwakili dengan nahwu dan shorof ini harus satu diformulasikan yang benar. Yang kedua harus kita bagi. Yang pertama, ilmu nahwu shorof itu sebagai ilmu pengetahuan. Memahami, menghafalkan itu masuk dalam kerangka ilmu pengetahuan. Itu di sini di kurun apa Pak? Di itu waktu di semester 1. Semester 1 kelas 7. Kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 3, kelas 8 semester 4 itu masuknya adalah part kedua, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu nahwu shorof atau gramatikal Arab sebagai ilmu alat. Kalau sudah dipahami, sudah dihafalkan, maka harus diaplikatifkan di dalam
redaksi-redaksi yang bertuliskan Arab. Oh, ini ada mubtada, ini ada khobar, oh ini ada kata keterangan ya, dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga uh, dari semester ke semester itu betul-betul runtut ya. Jadi anak kelas 1 insya Allah di Al-Inaroh ini sudah bisa membaca kitab ya, walaupun kitabnya tidak besar ya. Bisa. Artinya mereka sudah bisa membaca tulisan Arab yang tidak berharokat dan dia bertanggung jawab. Artinya kalau tidak kok ditanyain kenapa itu Eropnya apa, alamatnya apa, itu jadi apa targetnya, itu mereka sudah paham. Kalau dia sudah paham di dalam mempraktekkan ilmu gramatikal, maka secara tidak langsung dia sudah bisa masuk di dalam pemahaman redaksi Arab itu sendiri. Materi itu tadi. Nah, terus nanti yang ketiga, ya, jadi yang pertama ilmu gramatikal itu sebagai ilmu pengetahuan, difahami, dihafalkan. Yang kedua, ilmu gramatikal itu sebagai ilmu alat untuk dipraktekkan dalam bentuk tulisan Arab. Yang ketiga, ilmu gramatikal Arab atau nahwu shorof itu dijadikan sebagai ilmu untuk mengeksploitasi materi-materi atau substansi yang ada di dalam tulisan Arab itu sendiri. Nah, kalau ini sudah, apalagi coba? Selesai. Kan tidak ada alasan untuk orang tidak bisa. Nah, untuk masalah pengembangan mereka bagaimana? Nah, pengembangannya tinggal bagaimana. Nah, ini sudah masalah lebih cenderung kepada teknis dan satu penyadaran terhadap anak didik ini untuk bisa menyiapkan diri supaya dia mau bertanggung jawab terhadap statusnya dia sebagai seorang muta'alim. Nah, harus dipacu untuk mutola'ah, dipacu untuk kita ada istilah namanya soroga, dipacu dengan satu tema-tema, mereka suruh mencari hujah atau dalil dari satu itu. Nah, dari situlah nanti pengembangan itu akan berlangsung sampai dengan aliyah. Di kelas berapa, Pak? Maaf saya potong. Di kelas berapa anak-anak ini sudah bisa mengeksplor, mengembangkan dari kemampuan mereka untuk membaca kitab? Semester 3, jadi gini, di Al-Inaroh ini memang sanawiyah itu kelas 1 semester 1 memang stressing kita adalah menghafal jurumiyah, memahami jurumiyah. Satu semester. Semester kedua dia aplikatif, yang terwakili dengan kitab yang masih berharokat, yaitu Mabadiul Fiqih. Jadi semester 1 ada Mabadiul Fiqih jilid 1, semester 2 sudah ada Mabadiul Fiqih jilid 2, jilid 3, tetapi sudah tidak ada makna gandulnya. Tapi masih berharokat. Hanya harokat saja. Nanti semester 3 kelas 8 anak Al-Inaroh ini sudah masuk di Safinah Najah. Di Safinatul Najah mereka sudah tidak berharokat, sudah tidak bermakna, karena kita anggap bahwa mereka sudah melewati 2 fase. Fase pertama menghafal ilmu gramatikal sebagai ilmu pengetahuan. Fase kedua mereka sudah masuk di aplikatif di semester 2-nya. Diteruskan di semester 3 aplikatif langsung. Sudah tidak ada harokatnya. Sudah gundul-dul. Sudah. Jadi itu semester 3, semester 4. Ya, ini sudah cukup 3 tahun fase 2 ilmu nahwu, ilmu shorof sebagai ilmu pengetahuan. Stressing fokusnya tadi. Yang kedua ini mereka sudah masuk di ilmu gramatikal, sudah menjadi ilmu alat. Nah, ini formula ini sudah terbukti keampuhannya dan sudah berhasil. Jadi beberapa kurun waktu, artinya kalau sekarang sudah 6 tahun itu kan sudah kelas 1-nya sudah 6 kali, kelas 2-nya sudah 6 kali, kelas 3-nya sudah 6 kali. Artinya alhamdulillah sudah bisa dianggap ya, sudah bisa diakui lah kalau anak-anak di kelas-kelas itu sudah bisa masuk Nah, masuk di fase yang ketiga
mereka bisa mengeksplor, Ya, yang itu. bisa memahami materi-materi Arab, itu masuk di semester 3 itu mereka sudah masuk di ranah itu, ya aplikatif, ya ilmu nahwu sorof sebagai ilmu alat, dan juga sudah masuk untuk fase ketiga, ilmu nahwu sorof untuk mengeksploitasi Pengembangan materi materi tadi. di dalamnya. Aliyah juga itu seperti itu. Ya alias sudah Sudah fathul lebih. mu'in lah. Jadi kita ini fikih itu sanawiyah itu mabadiul fikih jadi 1 2 3, Safinah Najah sampai takrib Fathul Qorib itu sanawiyah. Sanawiyah Ya, saya pikir selesai. kalau anak ini sudah paham Fathul Qorib, Iya. saya pikir sudah lah, sudah bagus. Sudah seperti iblat Dan Boy. nanti di aliyah itu kelas 1, kelas 2, alfiyah sama Fathul Mu'in selesai. Kelas semester 4 ya, semester 4 aliyah sudah selesai. Nah Ini itu, ini di tahun ajaran ini kan baru, Pak, yeah. bahwa anak kelas 12 diutus Abah diterjunkan langsung untuk menjadi guru dari anak-anak guru di madrasah diniyah, di fokus mengajinya mereka-mereka itu menjadi guru diniyah di kelas 7 dan kelas 8. Ini sebagian dari pengembangan formulasinya Abah di pondok pesantren ini, atau apa tidak beresiko, Bah, atau bagaimana? Status seseorang itu kan akan mempengaruhi dinamikanya dia belajar, dinamika dalam belajar. Kalau masih menjadi seorang murid statusnya itu ya mereka ala-ala rodok gelem rodok ora rodok semangat apa tidak, Mutolaahnya ya ndak ya mau, Pak. mutolaknya juga. Jadi kalau mereka sudah kita terjunkan, paling tidak dia punya status seorang apa mu'alim, Anak guru. guru, guru dari adik-adiknya, Ya. dan itu bentuknya masih bersifat apa namanya itu Pengawasan, Pak. pengawasan, dalam pengawasan, statusnya dalam pengawasan. Maka gini, jadi itu memang kita mentargetkan, saya memang gimana ya, kerangka berpikir saya itu kalau cara mengajar kita kalau hanya kesuksesannya di bawah 50%, saya pikir itu Gagal. bukan kontribusi guru, tetapi karena memang potensinya Anak-anak sendiri, ya. gitu. Maka kita mentargetkan standar persentase kelas itu atau persentase semua satu angkatan itu di angka 85 sampai 95. Ketuntasan Nggak materi. tahu itu, tapi nyatanya bisa. Sekarang ini anak aliyah kelas 12 kita pastikan ya boleh dibilang hampir semuanya bisa. Bisa. Walaupun tingkat analisisnya, tingkat cara membacanya mungkin akan bervariasi. Tetapi prinsipnya mereka sudah mampu semua, siap Secara murad, secara apa itu tidak masalah. maknani targetnya sampai ngambil natijah satu materi sudah bisa. Semuanya sudah bisa. Termasuk yang sekarang kelas 10, kelas 11 semuanya sudah kita pastikan oke. Karena apa? Karena kalau tahasus kalau prosentasenya di bawah 50% ya bohong saya bilang. Kalau kita mau serius ya berarti kalau memang anak yang ketinggalan ya kita karantina. Kita karantina dulu untuk bisa mengejar sama teman-temannya. Terus menerus begitu sehingga kita bisa memastikan bahwa anak-anak didik kita yang notabene tahasus itu dalam formal. Iya. Tidak dalam informal maksudnya. Jadi program unggulan juga, Pak. Ya jadi program unggulan juga, maka harus selesai. Ya. Kalau mereka dipacu tidak apa namanya tidak mampu, ya berarti mereka harus kita turunkan satu grade. Berarti masuknya tidak jurusan keagamaan, tapi masuknya jurusan IPS. Yang memang standar tahasusnya standar sanawiyah. Nah, gitu. Oh, jadi begitu. Jadi ketika di aliyah di pelajaran keagamaannya, Pak ya, standarnya ini menggunakan standar yang tinggi, Ya, Fathul alfiyah sama Mu'in, Fathul Mu'in itu, pelajaran lanjutan dari sanawiyah. Ketika ini tidak mampu, maka diturunkan grade-nya sesuai dengan pelajaran di sanawiyah. Sanawiyah standarnya di aliyah, tapi masuk jurusan IPS, tapi standar tahasusnya standar sanawiyah. Standar sanawiyah. Standar sanawiyah itu apa toh?
Jurumiyah, Jurumiyah, fikihnya Mabadiul Fikih, Abadi, Safinah Najah, Takrib, Fathul Qorib. Fathul Qorib. Itu Selesai di Fathul selesai Qorib. Fathul Qorib. Jadi dia tidak megang, tidak masuk di Alfiyah, tidak masuk di Fathul Muin. Termasuk di Nah, Fathul Qorib. Nah, sorofnya pun juga sama. Kita punya sorof, punya rumusan sendiri. Memang yang kita ajarkan sementara ini, yang kita ajarkan masih di kelas sanawiyah, itu adalah yang sokai-sokai saja, yang tidak ada huruf ilatnya. Nah, mereka mesti harus hafal. Bab sorof itu ada berapa yang sudah kita rumuskan. Terus ada berapa wazan. Terus mereka selalu suruh nasrif terus begitu. Yang soheh saja. Yang sokai-sokai. Contohnya begini. Ada satu apa namanya? Ada satu kata di dalam redaksi Arab itu seumpama mabni maf'ul seumpama apa majhulun apa atau mukarramun. Jadi kita mesti punya formula dan teknis cara mengajarnya cepat itu harus bagaimana. Nah, itu kita punya satu rahasia-rahasia sendiri, punya satu punya satu trik sendiri bagaimana kita bisa menanamkan nahwu dalam benak pikiran mereka. Dan itu tidak boleh terlupakan sampai dengan nanti aliyah gitu. Dan juga ilmu sorofnya juga sama. Jadi sorof itu betul-betul terpatri dalam pikiran dia. Setiap ada satu kata, pasti dia bisa mencari asal katanya dan bisa mentasrif. Dan ngerti posisi wakeknya itu apa dia. Nah itu yang jadi. Memang ini formula ya, saya katakan formula itu cuman saya kelemahannya memang belum bisa merumuskan dalam bentuk tulisan metode. Kalau saya bisa nulis punya metode ya insya Allah bisa itu disebarluaskan. Pertanyaan berikutnya Pak. Sejauh apa minat masyarakat terhadap program unggulan Pondok Alinaroh ini Pak, yang mengusung program unggulan yaitu Kitab Kuning? Sejauh presentasi minatnya, sejauh apa keinginan ingin tahunya atau menjadi bagian dari Alinaroh itu sendiri bagaimana, itu sejauh apa Pak? Jadi gini, kalau diukur dari popularitasnya ya sekarang ini tidak populer sama sekali Kitab Kuning itu. Kitab Kuningnya? Ya, tidak populer. Cuman sekarang ini kita melihat ada satu pergerakan dari orang tua yang sudah mulai sadar, sudah mulai bisa memahami bahwa Kitab Kuning ini adalah bagian dari satu yang diperlukan oleh mereka. Kita tahunya dari mana? Jadi gini, 3 tahun pertama anak didik kita itu tidak ada yang notabene dari kalangan santri, tidak ada. Bahkan mereka semuanya keluarganya itu hampir tidak punya pengalaman memondokkan anaknya. Baru pertama kali di sini. Ya, baru pertama kali di sini. Makanya saya bilang bahwa Alinaroh ini kan satu pondok pesantren yang notabene membuat orang dulu tidak santri sekarang bisa menjadi santri. Lewat anaknya jadi santri. Keluarga santri. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam sekarang ini sudah mulai banyak. Dari kalangan bapaknya Kiai Masjid, bapaknya bekerja di Kemenang, bapaknya ngurusi lembaga diniyah dan sebagainya, sudah mulai banyak. Artinya apa? Dari perkembangan wali santri ini aja sudah kelihatan bahwa Al-Inaroh ini image-nya adalah ya nak kepingin mondok, iso ngaji, iso sekolah, bisa paham, bisa ngaji Kitab Kuning ya di Al-Inaroh. Bisa sekolah atau sekolah bagus? Ya sekolahnya bagus. Terus bisa membaca kitab. Ya pilihannya Alinaroh. Buktinya apa? Buktinya adalah perkembangan wali santrinya yang dulu notabene 3 tahun pertama tidak ada yang dari kalangan pesantren sama sekali, sekarang sudah mulai banyak. Jadi anak kiai yang di sini sudah mulai banyak. Nah, ini satu bukti bahwa sebenarnya tingkat bergaining atau kepercayaan masyarakat terhadap Alinaroh yang notabene
mengusung takhasus kitab kuning ini sudah mulai diakui keberadaannya. Ya, bahkan anak yang dari sini yang notabene pindah ke lembaga lain atau ke Lirboyo juga sudah banyak. Ya, mereka sama sekali dulu tidak ngerti Lirboyo itu apa, tidak ngerti. Dan mereka tahu ya pernah mondok di sini. Ya, karena mereka tahu bahwa saya santri Lirboyo, terus akhirnya kepingin sama ke Lirboyo, ya saya monggo saja, tidak ada masalah. Tetapi persiapan mereka walaupun sudah belum penuh diterima oleh Lirboyo sesuai dengan jenjang yang semestinya, tetapi paling tidak mereka sudah bisa, sudah masuk di ranah persiapan lah, di SP-nya Lirboyo sudah bisa masuk. Tidak begitu dasar tidak lah begitu ya. dasar ya. Padahal dulu Abah membuat program unggulan tahasus kitab kuning di Al-Inaro ini, sekarang saja tidak ngetren, Bah. Apalagi dulu, Bah. Tahasus kitab kuning itu sama sekali belum dikenal mungkin, Bah, ya. Yang terkenal mungkin hanya Quran seperti itu, Qurannya atau bagaimana. Berarti sekarang orang bisa melihat kitab kuning sebagai sebagai kepentingan mereka, sebagai kebutuhan mereka itu sudah meningkat berarti. Ya, sudah beranjak untuk diperlukan. Maka saya katakan bahwa tingkat pilihan orang tua sampai memutuskan untuk masuk di Al-Inaro ini juga saya pikir mereka juga panjang untuk memutuskan itu. Karena apa? Karena ini memang berorientasi kepada satu quality dan juga pertanggungjawabannya. Membuat satu lembaga itu kan tidak bisa serta-merta kita punya uang membuat lembaga pendidikan, kan tidak bisa. Paling tidak kita sudah bisa membayangkan kelulusan kita, output kita itu kayak apa. Yang harus kita bangun itu apa tuh? Ini orang, ada anak, coba ini. Mereka ya pernah ngaji di TPA, coba. Nah, mereka juga bisanya apa sih, masih di kelas-kelas itu. Tapi mereka dengan jenjang 6 tahun ini kan paling tidak kita punya satu visi bagaimana membangun bentuk dari satu output kita ke depan, kelulusan aliyah itu kayak apa. Harus bagaimana lulusan kita. Lulusan itu kita bangun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya satu, kognitifnya harus dipacu untuk bergerak kognitifnya itu. Yang kedua mentalitasnya. Yang ketiga karakter building yang berbasis kepada akhlakul karimahnya. Mentalitasnya juga harus kita bangun. Ini maka nanti lulusan Al-Inaro ini pasti punya satu ciri khusus. Punya ciri khusus sendiri karena apa? Karena kolaborasi kurikulum kurikulum Kemenak formal dengan kurikulum takhasus kita. Maka akan berbeda. Kenapa kok berbeda? Iya, muatannya berbeda, kok masih berbeda. Tidak hanya sekolah-sekolah toh. Sekolah-sekolah toh. Semua kita gini, kita mau membangun karakter akhlak yang berbasis akhlakul karimah. Tetapi yang bisa kita perbuat adalah mendoktrin. Mendoktrin pembiasaannya mungkin tidak terkawal dengan baik. Ilmu untuk dibuat acuan mereka memahami kenapa harus berakhlak karimah, uswahnya siapa. Kalau sekarang orang bertanya dalilnya mana, step-stepnya pertanyaannya apa bisa. Ya. Ketika materi akhlakul karimah itu tidak kita ajarkan untuk menjadi satu acuan acuan evolutif untuk membentuk kepribadiannya karakter mereka. Ya satu, membuat orang punya akhlak itu ya satu kebiasaan. Yang kedua uswah di sini ya iyainya, saya
anak-anak saya mungkin juga sama, atau guru-gurunya, ini kan harus menjadi uswah semuanya. Yang ketiga, dia ada dasar ilmunya, Ya. bahwa apa yang kita doktrinkan, apa yang kita tanamkan kepada mereka, ada pembenaran ilmunya, tidak asal Doktrinasi ya. Nah, ini yang jadi masalah. Maka saya bilang sudah kelihatan kok, akhlakul karimah anak-anak Al-Inaro sudah kelihatan, dan orang mau mengakui atau tidak mengakui, yang jelas pergerakan building karakter ini sudah menjadi satu kebiasaan anak-anak Al-Inaro. Dan buktinya banyak orang tua yang Pak, yang sangat, orang tuanya sendiri saja kaget melihat perubahan anaknya yang signifikan, Pak. Anak yang pertama masuk di sini 40 hari kita karantina, tidak boleh pulang selama 40 hari, itu sudah satu menjadi bukti. 40 hari jajal dia pulang, anak pulang, itu sudah orang tua sudah kaget. Sudah Berubah. Ini apa rahasianya? Ya itu tadi. Bagaimana kalau anak ini tidak kita berikan satu pembenaran ilmu terhadap doktrin yang kita doktrinkan. Uswah tadi juga, Pak. Ya uswahnya, ya kebiasaannya. Mana mungkin mereka bisa? Tidak bisa. Selanjutnya, Pak. Terakhir mungkin, Pak. Atau satu lagi nanti tidak tahu. Harapan dari apa yang sudah menjadi ikhtiar Abah, apa yang sudah menjadi keinginan Abah dengan sama-sama di pondok pesantren ini, dengan jajaran guru, dengan semuanya, Dewan Asatid, membangun semua peradaban yang ada di sini. Harapan yang paling besar dari Abah untuk pondok pesantren Al-Inaro ini ke depannya bagaimana? Ini ada satu kesimpulan makro yang semuanya harus disadari, bahwa ternyata membuat satu lembaga pendidikan yang bertakhasus ini tidak sembarangan. Bertakhasus ini maksudnya bagaimana? Bertakhasus itu artinya ya punya satu unggulan yang diunggulkan. Punya identitas lah, Pak, ya. Ini memang tidak bisa serta-merta berjalan alamnya, tidak bisa. Maka semua aspek harus ditata, administrasinya, segmentasinya, tendiknya, kurikulumnya, kebiasaannya, disiplinnya, kebersihannya, semuanya andil, semuanya item-item ini akan andil semua di dalam membentuk satu idealis anak didik mau kita buat kayak apa. Maka takhasus ini adalah satu pilihan bagi saya yang tidak bisa ditawar lagi. Artinya apa? Tidak bisa ditawar lagi. Lembaga pendidikan formal atau kepala sekolah sanawi atau kepala sekolah aliyah berubah standar takhasus ini tidak perlu. Sama sekali, Pak. Sama sekali tidak perlu. Geser sedikit saja gitu, Pak. Turun grade saja misalnya. Tidak bisa. Karena apa? Karena uji coba kita dari 6 tahun ini sudah hampir mengerucut pada satu standar takhasus yang harus kita establishkan. Sudah. Jadi kurikulumnya, jam pelajarannya, teknik pengajarnya, siapa standar guru yang mengajar, itu semuanya sudah tertata sedemikian rupa. Maka ini tinggal menjadi satu kebutuhan yang memang harus dibuktikan. Artinya apa? Artinya benar enggak? Nanti masyarakat akan melihat benar enggak lulusan Al-Inaro ini satu punya karakter yang jelas, punya visi yang jelas, kognitifnya benar apa tidak, komunikasinya benar apa tidak. Ini akan terbukti. Satu, yang kedua, doktrin salafiyah atau doktrin takhasus itu sendiri ini kan memang mau tidak mau akan mensejajarkan orang untuk anfa'linnas, akan memberikan ilmunya kepada orang lain, tidak egois untuk seperti tidak kitman, Pak. Ada kitman itu. Ya, ini kalau ini saya pikir orang tua sudah bisa menyadari,
dan sadar bahwa perkembangan ini mereka juga mengikuti. Maka saya dalam mengelola lembaga pendidikan atau dalam mengelola pondok pesantren itu tidak ada istilah stop, tidak ada istilah stagnan. Terus akan selalu kita buat dinamika di item-item masing-masing. Dinamika tekniknya, dinamika administrasinya, dinamika manajemennya, dinamika inputnya, Semua lini lah, Pak. semuanya ini harus dikembangkan. Dan ini tidak ada bahasa lelah. Karena tugas kita sebagai orang tua itu, ya kalau boleh dibilang founder, boleh dibilang muasis, ya itu kan apa namanya istilah ya. Mama saya itu muasisnya Alinaroh, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya bohong lah artinya. Jadi kita kepingin apa namanya tidak hanya berhenti di saya, tapi anak-anak saya juga guru-guru yang pernah sudah lama mengajar di sini, yang mereka semuanya terlibat di dalam menciptakan satu takhasus ini benar-benar menjadi satu opsi, menjadi satu pilihan, bahwa opsi takhasus ini tidak main-main, ya. Karena kalau ini dikerjakan secara serampangan dan tidak serius, Cover area, Pak. maka bahasa saya ya kita ini fasik di dalam intern kita sendiri, atau lebih tepatnya kita munafik sendiri. Maka bahasa saya bahasa pencitraan untuk tidak ada. Saya tidak butuh pencitraan, saya butuh membuktikan. Butuh bukti, Pak. Butuh bukti. Mereka, masyarakat juga bisa merasakan, wali santri bisa merasakan bahwa kita ini serius di dalam mengelola lembaga ini seperti apa yang kita jargonkan. Itu yang terpenting, yang perlu dicatat. Cerdas, moderat, berakhlakul karim. Itu target apa namanya, target linear kita terus menerus itu. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bukan harapan, Pak. Alinaroh harus jadi seperti apa? Sekarang ini saya nyuwun sewu. Saya melihat lembaga-lembaga pendidikan ini, kalau menurut versi saya kok tidak begitu pada serius. Tidak tahu itu. Kenapa? Moga-moga saya tidak suudzon ya. Atau itu mungkin karena dinamika yang ada pada diri saya untuk selalu bisa lebih baik. Tidak pernah lelah itu, Pak. Nah, lelah. Jadi karena gini, saya melihat Gontor, atau kita melihat apa anak-anak apa namanya ya, yang di bawah Gontor itu kan mereka juga mau diakui atau tidak diakui, itu sudah sebagai satu yang sudah diakui oleh masyarakat, penanganan keseriusannya itu. Maka saya kok terinspirasi dengan beliau Al-Maghfurullah Kiai Haji Sahal Mahfud. Saya dulu kebetulan di kajian, cuma saya tidak di Matoleh ya, tapi saya paham betul bahwa bagaimana Matoliul Falah yang waktu itu di bawah Kiai Sahal itu betul-betul komitmen sampai sekarang. Ya alfiyahnya, ya nahwu sorobnya, ya kesalafannya, itu komit betul itu. Nah, saya kepingin ya, kalau saya bukan siapa-siapa, itu bukan apa-apa dibanding beliau, tetapi saya kepingin tafaulan kepada beliau bahwa keseriusan, komitmen dalam jangka panjang yang terus-menerus yang sudah dilakukan oleh beliau ini, saya apa namanya, taklim betul, saya hormat betul. Dan sekarang nyata kan, Matoliul Falah itu menjadi satu pilihan dari kalangan petinggi-petinggi NU atau petinggi-petinggi kiai-kiai. Itu nyata. Ya memang galak, sistemnya galak, manajemennya galak. Teman saya itu yang mondok di sana itu ada yang namanya poinnya tinggal 20. Dinyang itu sama manajemen, sama beliau dinyang ke manajemen bilang, lu jangan kan putulan jenengan, putulannya Gus Yahya Khalil Stakuf tak keluarkan. Nah ini kan satu, artinya komitmen ini memang kayaknya sadis, tetapi ini
idealisme Idealisme. lembaga yang memang harus dijunjung tinggi. Orientasinya bukan apa. Kalau kuantiti, saya pikir nanti akan mengikuti masanya, mengikuti momentumnya Nggak lah. usah berpikir idealisme ya, Saya Pak. tidak akan berpikir Ya. itu. Jadi memang tidak munafik. Ya. Jumlah kuantiti ini akan menjadi penyangga, penyangga apa namanya finansial lembaga kita. Tetapi saya jauh lebih penting adalah oriented quality yang harus saya perhatikan. Karena jadi ini aja Al Inaroh itu dari tahun 1, 2, 3, 4 itu setiap angkatan 6 kelas. Ini sekarang tinggal 3 kelas, angkatan kelima. Kenapa kok tinggal 3 kelas? Karena kita mensyaratkan persyaratan-persyaratan tertentu. Satu, inputnya kita masuk, kita tes dulu, dan itu agak ketat. Yang kedua, mereka juga harus sepakat dengan sepakat supaya idealisme takhasus, idealismenya lembaga ini bisa tercapai. Maka jangan lupa, sekarang ini sudah kita gabungkan sanawiyah aliyah, sudah kita jadikan jamiah. Jamiah Al Inaroh. Jamiah Al Inaroh. Jamiah Al Inaroh itu kalau bahasa jamiah itu bisa jadi universitas. Ya, Uni itu kan bisa tahu, kita kasihkan nama jamiah. Berarti satu kesatuan. Jadi walaupun kepala sekolah sanawiyah ada, kepala sekolah aliyah ada, tetapi itu masuk dalam satu manajemen jamiah. Nah, kenapa ini harus digabungkan manajemen ini supaya berkalanya bersambung, tidak putus-putus. Artinya program sanawiyah itu Targetnya juga, Pak. menjadi satu manajemen termasuk pencapaian target sampai ke aliyah. Maksudnya begitu. Jadi jamiah itu orientasinya begitu. Jadi kualitasnya jelas, Pak. Jelas. Jadi kita melihat Al Inaroh tidak hanya sanawiyahnya saja atau aliyahnya saja, tapi ya sanawiyah aliyah yang dalam rumah jamiah itu sendiri. Jamiah Al Inaroh ini, Pak. Ini yang jadi perhatian kita. Itu ya kalau mungkin muhibin atau mungkin kompetitor melihat itu kenapa sekarang jamiah ya tak kasih tahu sekalian supaya paham bahwa kita ini kepingin sanawiyah aliyah ini tidak, memang lembaganya berbeda, kepala sekolahnya memang berbeda. Tetapi dari semester 1 sampai semester 12 ini adalah by design. Persambungannya ya, by design kita. Jadi tidak putus-putus maksudnya. Terutama yang takhasus. Termasuk masalah bahasa. Bahasa ini harus kita sambungkan, tidak boleh bahasa berhenti sanawiyah nanti setat di alas sendiri, tidak boleh. Maka materi bahasa ini idealnya, cuman kita memang jujur belum bisa membuktikan itu. Jadi yang namanya bahasa Inggris, bahasa Arab, sanawiyah itu harus selesai di gramatikalnya, di writingnya, di readnya, di understandingnya. Aliyah sudah masuk ke conversation, ke muhadasahnya, gitu loh. Karena apa? Yang dibutuhkan apa coba? Kalau mufrodatnya sudah dikawal sedemikian rupa selama 3 tahun, terus gramatikalnya sudah dikawal sampai 3 tahun, kebiasaan membaca, menulis, mengarang sudah dikawal sudah 3 tahun. Kenapa di aliyah harus dimulai lagi dari awal lagi ya? Tidak boleh dong. Lah inilah jamiah jawabannya. Seperti eksploitasi pengembangan materi tadi lah ya. Sama. Jadi takhasus juga sama, berkala bersambung, bahasa juga sama. Cuman saya belum bisa memberikan satu wacana. Ya, kalau matematika itu kan ada istilah matematika IPS, ada matematika IPA. Matematika murni. Nah, itu tinggal nanti di jurusannya ya. Tapi yang jelas bahasa dan sama takhasus saat ini sudah selesai dan persambungannya atau by design-nya sudah jelas. Gitu. Ya, mungkin itu saja, Pak, atau ada tambahan mungkin? Ya, kita berharap bahwa orang tua sudah mulai harus bijaksana di dalam memilihkan lembaga untuk anak-anaknya. Dan itu memang sekarang ini bagi saya tidak perlu kita memaksakan anak untuk masuk di sekolah kita, tidak perlu. Karena saya yakin bahwa strata segmentasi
itu semuanya akan menjadi akan menjadi satu kodrah alam ya, ada menjadi kodratullah sendiri, kodratullah sendiri. Opsional Ya, pilihan-pilihan itu tadi Pak ya. kalau saya senang di sini ya monggo di sini. Jadi mau senang di Alinaro pertimbangan macam-macam ya di sini dengan segala konsekuensinya. Jadi saya pikir kita tidak perlu memaksakan mereka harus masuk di kita. Dan perlu saya tegaskan ya, saya tidak pernah memasang orang di satu daerah-daerah untuk memaksa atau berkampanye untuk masuk di kita. Yang kita instruksikan kepada semua guru, semua sivitas akademika adalah mensosialisasikan apa adanya. Yang ada apa di Alinaro, tolong disosialisasikan. Masalah keputusan memilih itu kita kembalikan kepada calon santri. Ya ini saya ingat Pak. Saya ingat kalau Abah dulu. Bah, ini promosi ini bukan promosi, ini bentuk ikhtiar kita untuk mensosialisasikan lembaga kita. Ya. Urusan dipilih atau tidak dipilih ya terserah. Yang penting sudah disosialisasikan. Yang itu ya Pak. Kalau bahasanya begini, wong kiai golek santri, kaya elegan golek ngomong. Sales Pak. Amanahnya itu apa? Saya sudah dipesan sama guru saya, wis rasah ora usah memaksakan lah. Jadi nanti semuanya sing ngatur Gusti Allah, ndongone njaluk santri sing manfaat dunya akhirat. Amin. Dan bisa menjadi wasilah kita untuk sampai futuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis itu yang penting itu. Jadi duit ya butuh. Siapa sih yang tidak butuh duit? Semuanya butuh Pak. Tetapi kan skalanya harus diletakkan pada proporsi yang semestinya. Nah, kalau kita ngurusi lembaga pendidikan kok orientasi kita uang ya salah. Industri Pak. Bapak saya itu pernah pesan nak sampean boleh duit di pasar. Nah, kowe ngurusi masjid, ngurusi musola, ngurusi ngaji ya buat duit. Bahasanya jadi itu tak pegang betul. Jadi ya kita ini diletakkan atau sampai saat ini kita dimakomkan seperti ini, wis kita sudah alhamdulillahirabbil alamin. Kok awake dhewe ditempatkan di makom ilmu dan kita bisa menyumbangkan apa yang bisa kita pahami, yang kita punya untuk masyarakat banyak orang. Ya, sekali lagi bahwa saya minta kita orang-orang tua ini tidak hanya dituntut untuk memberikan pelajaran atau pengajaran atau pendidikan saja, tidak. Tetapi lebih jauh kita dipaksa untuk menemukan, menciptakan satu formula pengembangan. Karena sejujurnya anak-anak kita sekarang itu lebih cerdas daripada kita. Coba bayangin, satu semester masih sekolah ya, ndak mondok tok sudah sekolah, jurunya sudah apa? Sorof sudah hafal. Satu semester itu. Tidak pernah mondok juga Pak ya? Tidak pernah mondok juga. Masuk itu masih ada anak yang belepotan masuk Arabnya. Itu aja sudah bisa hafal. Ini satu bukti bahwa anak-anak kita itu cerdas. Jangan disamakan dengan kita. Maka ketika kita tidak bisa membuat satu formula yang tepat terhadap anak-anak kita yang cerdas-cerdas ini, maka sesungguhnya kita merampas perkembangan anak itu sendiri. Ini yang perlu dicatat besar-besar itu ya. Membiarkan potensi anak-anak. Iya, potensinya kita kekang sendiri dengan kegoblokan kita. Nah, ini yang jadi masalah. Itu ya. Oke, Pak. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih apa yang mau disampaikan ini. Saya yakin bermanfaat untuk semuanya yang melihat mengenai apa sih tahasus itu, bagaimana sih tahasus, formulanya, suksesinya, finishingnya, outputnya, semuanya sudah dijawab langsung sama Abah selaku ya founder itu sendiri, perumus itu sendiri, rumusnya, kurang apa? Iya, pasti sudah tahu lah sudah. Nah, itu saja, terima kasih waktunya Abah. Sampai berjumpa lagi di Alinaro Podcast berikutnya. Oke, saya terima kasih.